Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim menyatakan serapan belanja modal sebagian besar digunakan untuk ekspansi dan perawatan. Ia menjelaskan serapan belanja modal di sepanjang tahun 2025 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun. Pemirsa, emiten kontraktor batubara PT Buma International Group (TBK) melaporkan telah menyerap belanja modal sekitar 170 juta dolar Amerika di sepanjang tahun 2025. Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim menyatakan serapan belanja modal sebagian besar digunakan untuk ekspansi dan perawatan. Ia menjelaskan serapan belanja modal di sepanjang tahun 2025 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun. Salah satu penyebab dari rendahnya serapan belanja modal yakni karena penurunan biaya per unit perseroan. Adapun untuk belanja modal tahun 2026 perseroan belum memiliki angka pasti. Namun manajemen memastikan bahwa perseroan akan melihat opsi-opsi pendanaan yang ada untuk mendanai belanja modal. Adapun pemirsa, untuk tahun 2025 lalu pendanaan diketahui berasal dari kombinasi pinjaman bank, leasing dan obligasi. Berikutnya pemirsa, emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk atau PTRO mengumumkan restrukturisasi internal di lingkungan anak usahanya. Pengalihan saham senilai 2,55 miliar rupiah ini disebut untuk memperkuat fokus bisnis dan sinergi operasional perusahaan. Emiten terafiliasi konglomerat Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk atau PTRO mengumumkan pengalihan saham antar anak usaha di internal perusahaan. Sekretaris perusahaan PTRO, Anto Broto, menyebutkan pengalihan ini mencakup 51% kepemilikan PT Petrosi Infrastruktur Nusantara atau PIN di PT Lintas Kelola Bersama atau LKB kepada PT Petrosindo Investama Sinergi atau PIS. Nilai transaksi tersebut mencapai 2,55 miliar rupiah. Manajemen menegaskan langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi internal tanpa mengubah pengendalian akhir perusahaan. Tujuannya untuk menyelaraskan portofolio bisnis masing-masing entitas anak, khususnya dalam mendukung penguatan dan pengembangan bisnis jasa pertambangan. Perusahaan meyakini pengalihan saham ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja melalui optimalisasi sinergi operasional antar entitas. Merujuk PUJK nomor 42 tahun 2020, aksi ini tergolong transaksi afiliasi yang tidak memerlukan persetujuan RUPS maupun pengguna jasa penilai, karena dilakukan antar entitas yang sahamnya dimiliki hampir seluruhnya oleh PTRO. Hingga penutupan perdagangan Selasa 24 Februari 2026, saham PTRO berada di level Rp6.650 per saham, melemah 6,67% dan secara tahunan berjalan terkoreksi 39,13%. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kita sukses menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat. Indonesia langsung menandatangani kesepakatan kerjasama strategis sektor transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Melalui Badan Pengelola Investasi dan Antara, kemitraan serius terjalin bersama dengan ARM Limited untuk pengembangan industri chip sektor otomotif. Presiden Prabowo Subianto secara resmi langsung menyaksikan kesepakatan kemitraan strategis antara Badan Pengelola Investasi dan Antara dengan ARM Limited, salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor di London, Inggris. Di mana ARM diketahui menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94% desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penandatanganan kerjasama strategis ini menandakan bahwa Indonesia percepat lompatan industri semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penandatanganan kemitraan strategis tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi. Di sisi lain, melalui kerjasama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern. Nah, ini merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor. Dan ARMS ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling
hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri. Dengan kerjasama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15.000 engineers kita di dalam ekosistem ARM agar mereka bisa menguasai teknologi chip design. Dan rencana kerjasamanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip. Menko Airlangga menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan upaya untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Dari London, Inggris, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Emiten Grup Astra PT Astra Grafia Tbk membukukan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Didorong oleh kenaikan pendapatan laba bersih perseroan yang tumbuh 32,22% secara year on year menjadi 270,61 miliar rupiah. Emiten Grup Astra PT Astra Grafia Tbk membukukan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Laba bersih yang mampu dicatatkan perseroan tumbuh 32,22% year on year menjadi 270,61 miliar rupiah. Melansir laporan keuangan tahunan, perseroan membukukan pendapatan senilai 2,99 triliun rupiah pada tahun 2025 lalu. Kinerja itu mencerminkan pertumbuhan 6,40% year on year dari 2,81 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun 2024. Bertumbuhnya pendapatan perseroan terutama didorong oleh segmen solusi teknologi informasi yang mencatatkan pendapatan bersih senilai 1,65 triliun rupiah pada periode Januari hingga Desember 2025. Torehan itu bertumbuh 15,38% year on year dari 1,43 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Presiden Direktur Astra Grafia, Hendriks Pramana, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan pendapatan yang dialami perseroan terutama disebabkan oleh kinerja positif dari segmen solusi teknologi digital. Pasalnya segmen solusi dokumen justru susut dari 1,43 triliun rupiah pada 2024 menjadi 1,39 triliun rupiah pada 2025. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif global, Donald Trump memperingatkan negara-negara mitra agar tidak meninggalkan perjanjian perdagangan yang telah disepakati dengan Amerika Serikat. Trump mengancam bagi negara yang bermain-main bisa menghadapi tarif lebih tinggi, bahkan lebih buruk dari kesepakatan sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan setiap negara agar tidak meninggalkan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika Serikat menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif daruratnya. Trump menegaskan negara yang bermain-main bisa menghadapi tarif lebih tinggi, bahkan lebih buruk daripada kesepakatan sebelumnya. Ultimatum tersebut disampaikan Donald Trump dalam postingan terbarunya di platform Truth Social. Trump menyatakan meski pengadilan membatalkan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, ia tetap memiliki wewenang untuk mengenakan tarif melalui undang-undang lain dengan cara yang lebih kuat. Ia juga menyebut kemungkinan pengenaan biaya lisensi baru untuk mitra dagang namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ketidakpastian seputar tarif dagang ini mengguncang pasar keuangan seperti yang terjadi di Bursa Wall Street yang ditutup melemah di awal pekan. Dolar Amerika Serikat juga tercatat melemah terhadap euro dan yen. Adapun selanjutnya, jalan untuk kesepakatan perdagangan Amerika Serikat tetap abu-abu. China mendesak Washington membatalkan tarif. Uni Eropa menunda persetujuan dan India menunda pembicaraan dagang yang dijadwalkan. Berbagi sumber, IDX Channel.